Oke teman-teman, balik lagi sama saya Budiono dari Bengkel Statistik. So, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang KNN atau Continuous Network. Nah, seperti namanya, algoritma ini tuh menggunakan konsep ketetanggaan atau berdasarkan jarak seperti itu. Nah, untuk analogi misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Apakah rumah tersebut masuk ke dalam wilayah Kota Semarang atau wilayah Kabupaten Semarang? Kemudian kita akan mengambil 3 rumah yang ada di Kota Semarang dan 3 rumah yang ada di Kabupaten Semarang sebagai fitur. Kemudian melalui berdasarkan data tersebut atau fitur tersebut, algoritma akan memprediksi atau menduga apakah rumah tersebut masuk ke dalam wilayah Kota Semarang atau wilayah Kabupaten Semarang. Nah, secara fundament mungkin penjelasannya seperti itu. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan Google Colabs. Salah satu kelebihannya mungkin teman-teman nggak perlu menginstal Python lagi. Kemudian ada banyak library yang udah tersedia di Google Colabs, jadi teman-teman tinggal panggil aja, tinggal import aja. Nah, kalau misalnya library-nya belum ada gimana ya, tinggal install aja gitu, sama seperti pada umumnya, tinggal install pakai pip install, terus nama library-nya apa, kemudian Google Colabs akan mengimport library tersebut. Untuk library-nya sendiri di sini saya menggunakan ya Pandas gitu, NumPy, Matplotlib, Seaborn, kemudian label recorder, saya pakai standar scalar juga untuk mentransformasi data seperti itu. Kemudian train test split untuk membagi data training dan data testing, kemudian import, jangan lupa ya import neighbor classifier dan matrix confusion matrix dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti apa prosesnya? Langsung saja simak di video berikut. Oke, kita running aja di sini. Udah ada semua, ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sklearn, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita running. Oke, setelah kita running, kita panggil datanya dulu. Ini data sama dengan pd .read, datanya csv, nama datanya adalah iris.csv. Kemudian kita running dulu. Oke. Nah, misal kita lihat dulu sih datanya terdiri dari apa aja sih. Jadi untuk itu misalnya datanya banyak, kita create aja ya. Kita lihat 5 data teratas aja, kita running. Nah, di sini ada fitur-fiturnya, itu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width dengan kelasnya adalah spesiesnya gitu. Misal saya ngeliat di 10 data gitu, teman-teman ketik aja di sini 10. Oke. Ada semua ya, ini ada 10. Nah, jadi di Python itu baik kolom maupun barisnya itu dimulai dari 0. Itu perbedaan antara Python juga sih sama R seperti itu. Kalau R kan dia dimulai dari 1 ya, kalau di Python dimulai dari 0. So misalnya kita lihat summary-nya dulu ya. Kalau di R tuh summary, tapi di sini di Python itu lebih kita gunain describe. Tadi nama datanya adalah data, ya kita pilih describe, kita shift enter, bisa pakai control enter atau bisa juga kita pilih yang ini ya tombol ini. Di summary ini kelihatan nih jumlah datanya untuk masing-masing fitur tadi itu ada berapa. Ternyata totalnya itu adalah ada 150 seperti itu. Nah, kalau kita lihat meannya di sini atau rata-ratanya itu ada perbedaan rata-rata antar masing-masing fitur. Seperti itu dengan nilai minimum dan maksimum seperti yang kita lihat ini. Oke. Nah, di sini udah
udah kelihatan ya. Nah, biasanya sebelum melakukan analisis, kita melakukan exploratory data analysis untuk mengetahui karakteristik dari kasus yang kita ingin analisis atau data kita. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan exploratory data analysis untuk mengetahui karakteristik dari data yang kita gunain dalam kasus ini. Kita pakai sns.plot, kemudian nama filenya itu adalah data, pilih aja. Kemudian untuk Q-nya itu adalah spesies. Nah, tadi S-nya S besar, jadi teman-teman harus memperhatikan juga huruf besar kecilnya. Gitu ya. Kemudian untuk height-nya kita pilih 2 dan paletenya kita pakai di sini color bind. Color bind, kemudian udah kita langsung running aja. Oh, error. Oke, sorry. Kalau blind ya, sorry. Saya tadi salah ketik. Running ulang. Sepertinya udah bisa. Oke, sorry tadi ada kesalahan ya. Jadi teman-teman harus teliti juga dalam menuliskan codingannya. Nah, ini korelasi antara kelasnya ya. Jadi ada 3 kelas, ada setosa yang ditunjukkan oleh warna biru, warna kuning ya, kita sebut saja warna kuning, teman-teman. Untuk warna kuningnya di sini versi color, dan yang hijau ini hijau ya, kita sebut saja warna hijau. Ini ada Virginica. Nah, kalau kita lihat di sini spesies setosa ini selalu terpisah dengan kelompok data lainnya, sehingga kemungkinan untuk spesies setosa ini kemungkinan untuk diprediksi oleh algoritma ini tuh lebih tinggi seperti itu. Selanjutnya kita akan memisahkan fitur dan label, atau biasa disebut dengan proses slicing seperti itu. Untuk itu kita bagi dulu datanya, misalnya adalah X. Nama datanya tadi adalah data. Di sini kita pakai ilog data untuk itu. Kemudian untuk semua baris kecuali kolom terakhir, dan kita ambil value. Oke. Kemudian yang kedua kita sebut dengan Y. Kemudian data.ilog, kita pakai ilog untuk semua baris pada kolom keempat. Gitu. Value-nya kita ambil seperti itu. Kita running, oke, sudah running, kita tambah source code. Nah, karena KNN ini sendiri merupakan algoritma supervised atau berbasis pembelajaran, maka kita akan membagi data train dan data test menggunakan fungsi train test split. Oke, so kita bagi. Jadi data yang kita gunain itu adalah data dari Xtrain, kemudian juga Xtest, kemudian YTrain, kemudian YTest adalah fungsi dari test split, kemudian dari X dan Y tadi yang kita sudah lakukan di proses slicing, kemudian ukuran
yang akan kita gunakan atau test size-nya adalah 0,2, berarti 80% dari total data yang kita gunakan akan dijadikan sebagai data training ya, dengan shuffle-nya itu adalah true, kemudian random state-nya misal kita kayaknya ada yang kelewat di sini, sorry. Kemudian stratify-nya adalah Oke, ini udah, kita running saja. Sorry, ada kesalahan. Kita melakukan proses yang namanya pelabelan, karena kelas dari data kita itu adalah berupa data teks ya, karena kelasnya adalah teks. Jadi kalau dalam regresi mungkin dikenal dengan Y seperti itu. Kalau di klasifikasi dalam machine learning itu disebut dengan kelas, sedangkan X-nya itu kita kenal dengan istilah fitur seperti itu. Nah, karena KNN sendiri menggunakan metrik jarak, maka data-data tadi ya, seperti kita ketahui pada eksplorasi data analisis tadi ada perbedaan rata-rata antar fitur, maka kita bakal menstandarisasi ya dengan fungsi scalar, sehingga scalar itu sama dengan standar scalar.fit itu adalah dari xtrain. Untuk tesnya itu adalah scalar.transform dari xtest. Kemudian kita running. Oke, berhasil. Oke teman-teman, karena KNN ini menggunakan matriks jarak, maka tentu kita harus bisa menentukan berapa sih nilai K optimum. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita di sini kita dekati dengan nilai errornya. Di sini saya udah tulis codingnya karena saya malas ngetik, cukup panjang, jadi untuk proses yang ini saya udah sediain seperti itu. Baik, di sini kita bentuk jumlah K itu sebanyak 40 gitu. Nanti kita lihat pada K berapa sih misalnya errornya itu paling minimum seperti itu. Kita langsung aja running. Oke. Nah, ternyata mungkin di sini untuk K40 itu adalah jumlah errornya itu tertinggi dibandingkan yang lainnya. Sehingga mungkin di sini untuk K yang minimum itu kita lihat di sini. Ini adalah sebanyak jalan dari 3 atau 2, 3, 4 sampai 5 seperti itu. Baik, untuk selanjutnya setelah kita bisa menentukan K optimumnya, sekarang kita lanjut ke proses training. Kita sudah bentuk tadi, kita training dulu, kemudian train. Ini kita running. Oke, berhasil. Oke teman-teman, setelah melatih algoritmanya, kita bakal melakukan prediksi. Pred itu sama dengan classifier.predict dari xtest. Oke, kemudian kita running. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat dalam bentuk matriks berapa sih akurasinya seperti itu. Sepertinya saya salah tadi. Oke, sorry. Kita running ulang. Nah, jadi di sini bakal kelihatan
akurasi pada F1 skornya itu sebesar 0,93 atau sebesar 93%. Jadi KNN ini mampu memprediksi kelas pada fitur-fitur tadi dengan tingkat akurasi sebesar 93%. Lihat misalnya kesalahan type predictor itu ada di mana sih? Seperti itu. Agar lebih memudahkan kita lihat dalam bentuk visualisasi dengan matrix display-nya seperti itu. Jadi dari hasil ini kita lihat bahwa terjadi kesalahan prediksi di mana Virginica, spesies Virginica diprediksi sebagai versicolor. Jadi ada dua spesies yang kesalahan prediksinya terjadi. Pada spesies Virginica diprediksi sebagai versicolor, sedangkan spesies Setosa bisa diprediksi 100% akurasinya seperti itu. Nah ini sama dengan proses eksploratory tadi yang kita lakukan, bahwa spesies Setosa ini selalu berbeda dan tidak berada pada kelompok data lainnya, sehingga dia bisa diprediksi dengan benar seperti itu. Nah kalau dalam kasus rumah yang berada di perbatasan tadi, artinya dia posisinya itu jelas tidak berada di tengah-tengah, tidak berada sebelah, sehingga algoritmanya itu bisa memprediksinya dengan sangat akurat seperti itu. Jadi bahwa dalam proses klasifikasi itu tahapan exploratory data analisis itu sangat penting seperti itu, sehingga kita bisa menduga-duga nih, oh yang mana nih kira-kira yang kemungkinan bakal diprediksi dengan tingkat akurasi yang kurang dari 100%, tapi overall gitu, misalnya secara keseluruhan algoritma ini mampu bekerja dengan sangat baik dengan tingkat akurasi sebesar 93%. Nah, so itu saja tutorial kali ini. Nantikan video selanjutnya. Tentu juga teman-teman jangan lupa komen, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain juga. Untuk terus mendukung channel ini. So, see you next video. Terima kasih.